Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nurul Hayati selaku Kepala SMP Islam Istiqomah Balikpapan. Yang terhormat Ibu Kartini selaku Kepala Bidang Perpustakaan Kota Balikpapan. Yang terhormat Pak Darto selaku Pustakawan Kota Balikpapan. Dan yang terhormat Bu Putri selaku Pustakawan Kota Balikpapan. Yang terhormat Ustadz Uli selaku bagian dari IDC FM Istiqomah Balikpapan. Yang terhormat Pak Budi dari Lembaga Jenius Balikpapan. Yang terhormat kepada seluruh jajaran Bapak Ibu guru beserta staf SMP Islam Istiqomah Balikpapan serta siswa-siswi SMP Islam Istiqomah Balikpapan yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, rezeki, serta dipertemukan di tempat yang insya Allah penuh kebahagiaan ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebelum acara Ruang Literasi Roadshow Goes to School tahun 2022 dibuka, perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membaca susunan acara. Yang pertama, pembukaan, kedua, doa, ketiga, sambutan, keempat, acara inti, kelima, penutup. Marilah kita buka bersama acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ananda Khalifah Akbar. Kepada Ananda Khalifah Akbar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ja'alna min ahlil ibadah wa la taj'alna min ahlil maksiyah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, jazakallah Nanda Akbar. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan dari Kepala SMP Islam Istiqomah Balikpapan. Kepada Ibu Nurul Hayati kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat bertemu kembali di tempat ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai teladan orang-orang beriman beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.
Saya ucapkan terima kasih kepada Radio IDC FM, kepada Junius, kepada Perpustakaan Kota perwakilannya dalam rangka roadshow ruang literasi ke sekolah kami. Semoga kegiatan ini bisa memotivasi siswa-siswi kami dalam hal membaca. Saat ini di sekolah kami memiliki program literasi. Yang pertama, tiap hari, setiap paginya kami memulai dengan membaca Al-Quran. Kegiatan yang keduanya ada reading time. Jadi setiap hari kami membaca, terus dicatat di buku. Bukunya ada di meja, namanya reading log. Setelah itu ada kegiatan juga yang namanya scanning word event. Jadi siswa-siswa kami diminta untuk lebih sering mengikuti berita-berita yang sedang terjadi di Indonesia atau di dunia saat ini. Terus dalam hal literasi, siswa kami ada yang telah berprestasi juara 1 dalam tingkat kota Balikpapan menulis cerpen. Ada Ananda Jihan Latifah kelas 9 sekarang, juara 1 yang diadakan oleh MGMP Bahasa Indonesia. Jihan Latifah boleh berdiri. Sebelumnya juga Ananda ini juga juara 2 menulis cerpen juga yang diadakan oleh sekolah swasta di Balikpapan tingkat provinsi. Fasilitas di sini kalau perpustakaan kami ada di lantai 2 Bu, jadi masih bergabung dengan SD. Nanti kalau di tiap kelas kami sudah menyediakan pojok-pojok baca hampir di semua ruangan, termasuk ruang makan di ruangan ini juga. Kalau ruangan ini biasanya kami pakai untuk mushola dan kegiatan-kegiatan seperti ini kami adakan di sini. Tapi ada beberapa kegiatan tadi seperti reading time banyak terkendala karena masalah pandemi juga. Jadi selama pandemi kemarin kita sekolahnya online. Setelah itu sekarang ada pembatasan masuk sekolah, jadi cuma dibatasi waktunya sampai jam 12. Jadi reading time-nya banyak yang kami hilangkan. Itu. Jadi semoga nanti kedepannya pandemi segera berakhir. Jadi program-program literasi kami bisa berjalan lagi dengan optimal. Amin. Sepertinya itu saja sambutan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nurul. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu acara Ruang Literasi Roadshow Goes to School tahun 2022. Dengan itu saya alihkan kepada moderator Ustadz Uli untuk membantu acara. Kepada Ustadz Uli kami persilakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Rika ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat semua? Ananda dari SMP Islam Istiqomah Balikpapan, tetangga dekat ya, tetangga dekat. Karena setiap hari kalau untuk SMP Islam Istiqomah ada namanya ruang belajar, bukan ruang belajar, tapi belajar di radio ya, belajar di radio setiap hari Senin. Biasanya Ustadz Sahdan, kemudian Ustadz Rika menemani, dan juga ada Ustadz Heru ya, Ustadz Dwi ya yang menemani. Mungkin belum semua ya yang ke radio, tapi insya Allah semua nanti akan dapat giliran, begitu ya. Kepala sekolah SMP Islam Istiqomah Balikpapan. Dan kita juga punya ruang literasi ya, ruang literasi yang kita hadirkan di setiap hari Sabtu jam 9 hingga jam 10, di mana Anda semua insya Allah bisa mendengarkan ruang literasi. Tujuannya untuk apa? Untuk menambah daya gitu ya, daya baca kita, karena banyak sekali motivasi yang diberikan di ruang literasi. Selain dari tokoh-tokoh yang skala nasional, juga ada tokoh-tokoh internasional.
Dan alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk roadshow di SMP Islam Istiqomah Balikpapan. Sekali lagi terima kasih kepada SMP Islam Istiqomah Balikpapan, terutama Ibu Nurul atas izinnya kepada kami untuk datang ke sekolah ini. Dan juga terima kasih kami ucapkan yang beribu-ribu kepada perpustakaan kota dan arsip kota Balikpapan. Ada Ibu Kartini sebagai kadis ya, kepala bidang, maaf. Ibu Kartini kepala bidang, kemudian ada pustakawan kita, ada Pak Darto. Siapa Pak Darto? Alhamdulillah. Dan Ibu Putri ya, alhamdulillah. Nanti kita akan discuss, akan bincang-bincang mengenai literasi. Juga ada guru kita, guru kata gimana nih? Dipanggil siapa? Bapak ya? Ustaz Budi yang akan Ustaz Budi Utomo ya. Mengenal namanya saja Budi Utomo itu memberikan pemahaman kepada kita kalau dia seorang penggerak gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Budi Utomo juga bisa memberikan banyak motivasi kepada kita. Nah, beliau ini juga merupakan narasumber tetap di ruang literasi yang ada di Radio IMC di jam 9 hingga jam 10. Nah, nanti Anda semua boleh bertanya ya, nanti dapat hadiah yang menarik dari Bapak Budi insya Allah, atau Ustaz Budi ya insya Allah. Nah, hari ini kita berbicara tentang motivasi ya. Ketika Jepang dijatuhi bom ya, kira-kira yang dicari dulu siapa? Siapa yang dicari? Siapa? Guru. Kenapa guru? Nggak pernah nanya ke guru ya. Kenapa sih? Karena guru mungkin mempunyai literasi yang banyak ya. Dengan harapan guru bisa memberikan edukasi kepada murid-muridnya. Dengan harapan ya SDM-nya akan terus berkembang. Kita mengajak Anda semua yang ada di sini untuk menambah daya baca dan juga literasi. Kalau bicara literasi bukan hanya sekedar buku ya. Ternyata literasi itu banyak cakupannya dan luas sekali. Sampai pada implementasi untuk mendapatkan dari sisi ekonomi gitu ya. Membaca buku tidak hanya sekedar membaca yang begitu membaca langsung lewat saja, tidak ya, tapi akan memberikan pemahaman kepada kita sehingga pemahaman itu akan kita wujudkan dengan dengan bukti di lapangan sehingga menghasilkan sesuatu dari sisi ekonomi. Sekarang siapa yang mau dapat buku? Siapa yang mau dapat buku? Saya ya serius ya. Oke, siapa yang mau dapat buku? Angkat tangan. Siapa? Oh ya, Jihan ya. Jihan ini kalau ingat Jihan saya ingat anak saya gitu, Aisyah ya. Aisyah Nabila Kamila, karena temannya Jihan, begitu ya Jihan ya. Alhamdulillah. Namun Aisyah tidak di sini ya, ada di Martapura. Baik, kita langsung saja ke Ibu Kartini ya Bu ya. Nanti juga kita sharing session kepada Ustadz Budi Budi Utomo yang insya Allah akan banyak memberikan pemahaman. Nanti juga Anda sekalian bisa bertanya ke Pak Darto dan Ibu Putri ya insya Allah. Nah, apa itu literasi, bagaimana motivasinya dan sebagainya, langsung kita ke Ibu Kartini. Silakan Ibu Kartini. Terima kasih Ustaz Uli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini diberi nikmat sehat sehingga bisa berkumpul ya bersama-sama mengikuti acara roadshow literasi ya di on school. Ini kesempatan kedua saya menghadiri, tapi kurang juga. Kesempatan kedua mengikuti acara ini, tapi baru ini ditaruh di depan. Mohon maaf, sebenarnya Pak Kadis yang menghadiri acara ini, tapi jauh berhalangan hadir, jadi diserahkan kepada saya untuk menggantikan dia mengikuti acara ini. Terima kasih atas sambutannya, anak-anak, adik-adik apa anak-anak yang adik-adik aja ya. Jadi
Kami berterima kasih diberi kesempatan untuk berkunjung ke SMP Istiqomah ini, Bu. Ini baru pertama kali saya datang di sini. Kami itu tujuannya ke sini sebagaimana yang sebelumnya kami sampaikan ke tim roadshow ini. Kami itu ingin mempromosikan program kegiatan kami untuk bisa diikuti oleh adik-adik. Jadi benar kata Ibu, membaca itu penting. Ya, membaca kita menjadi pintar, jadi tahu, jadi bisa memilah yang mana yang benar, yang mana yang salah, terus bisa juga memilah kalau ada berita-berita hoax ya. Jangan langsung terima, cari sumber-sumbernya dengan membaca, tentu saja. Jadi Bu, untuk tingkat membaca di Kalimantan Timur sebenarnya kita sudah masuk 4 besar Indonesia. Jadi yang pertama itu DIY, kedua Jawa Tengah, ketiga Jawa Barat, sama Kalimantan Timur. Nah, sementara untuk Balikpapan sendiri tahun 2020 itu Perpusnas mengadakan kajian kerjasama dengan BPS. Kita menempati urutan pertama. Masyarakat, jadi ya alhamdulillah ya, sebenarnya kita sudah bagus posisinya Bu, tapi tetap kita harus genjot karena apa? Daerah lain mungkin lebih semangat lagi untuk mengedukasi masyarakatnya untuk lebih giat lagi gemar membaca. Nanti siapa tahu kita akan salib ya Bu ya. Sayangnya tahun 2021 ini kita tidak menjadi sasaran dari kajian tersebut, jadi kita belum tahu juga hasilnya. Hanya di Kalimantan Timur itu hanya Samarinda yang menempati posisi tertinggi, kemudian Gontang dan Kutai Kartanegara. Jadi berharapnya ke depannya kita lebih semangat lagi untuk mengedukasi terutama adik-adik ya, adik-adik supaya gemar membaca. Kemudian lagi kami Bu datang ke sini seperti saya sampaikan tadi mempromosikan kegiatan-kegiatan kami dalam rangka meningkatkan kunjungan ke perpustakaan daerah. Jadi adik-adik sudah pernah ke perpustakaan Kota Balikpapan? Belum pernah. Bagaimana pendapatnya di sana? Nyaman? Kami banyak kegiatan baru ini Bu di tahun 2021 ya. 2022 ini ya baru mulai. Jadi kami di samping memberikan layanan membaca kepada masyarakat Kota Balikpapan, kami juga diminta oleh Perpusnas untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan kami. Nama programnya ada transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah itu kami banyak kegiatannya. Salah satunya adalah kepiting, yaitu kelas pintar daring. Itu adalah inovasi kami pada saat terjadinya pandemi. Ya, jadi kami di situ memberi kesempatan kepada anak-anak untuk belajar menulis fiksi, non fiksi, kemudian belajar bahasa Inggris, kemudian juga untuk anak-anak tingkat SD mendongeng karena kan kita ada program dari Perpusnas itu lomba bertutur tingkat SD. Mungkin SD Istiqomah udah mengikuti kali ya, belum pernah ikut mungkinnya untuk SD-nya. Jadi dalam rangka itu Bu kami menjaring bibit-bibit dan melatih mereka untuk bisa mengikuti lomba bertutur tingkat kota, nanti untuk mengikuti di tingkat provinsi sampai ke nasional. Kemudian ada kelas-kelas baru lagi yang kami buka itu public speaking. Nah ini public speaking lumayan peminatnya banyak, anak-anak. Sebenarnya kami itu sasarannya adalah orang dewasa ya sebenarnya awalnya, tapi ternyata anak-anak pun berminat karena public speaking itu kan bagus Bu untuk meningkatkan percaya diri anak-anak tampil di depan umum, terus melatih mereka untuk berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami orang ya. Jadinya ya lumayan lah, dan kami akan terus melakukan public speaking ini. Mudah-mudahan adik-adik yang bisa ikut ya, mengikuti untuk promosinya bisa dilihat di Instagram Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan. Kemudian ada lagi yang seperti disampaikan Pak Uli, literasi itu bukan hanya untuk meningkatkan pengetahuan, tapi juga meningkatkan keterampilan.
Jadi kami ada program yang sifatnya untuk peningkatan ekonomi, Ibu. Jadi kami kemarin bekerja sama dengan PKK untuk melatih ibu-ibu PKK, kader-kader PKK untuk membatik. Semoga mereka kedepannya bisa menjadi pembatik-pembatik baru di Kota Balikpapan. Jadi seandainya adik-adik ada usulan, ada kegiatan ini loh di perpustakaan daerah, yang monggo diusulkan di kami untuk kami segera tindak lanjuti dengan mencari waktu, dan mungkin kalau kayak pelatihan apa yang diingini oleh adik-adik, kami akan mencarikan narasumbernya itu gratis ya. Untuk semua kegiatan yang ada di perpustakaan itu gratis, nggak ada berbayar. Mungkin demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan lebih lanjut diinformasikan oleh Bu Putri sama Pak Darto. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Kartini ya. Jadi memang di perpustakaan itu tidak hanya sekadar membaca ya, namun juga menjadi pusat kegiatan masyarakat. Artinya tadi yang disampaikan kepiting ya, apa tadi kepiting? Sebentar, ada yang ada kemarin tadi tanya waktu di KPS, apa itu kepiting? Itu seafood ya. Nggak apa-apa, karena mungkin belum paham saja ya. Nah, kelas penghargaan ini memang memberikan edukasi juga ya kepada para pelajar. Jadi untuk Anda semua di perpustakaan juga ada tempat bermain. Kalau punya adik yang masih kecil, ada area bermainnya. Kemudian banyak sekali permainan yang ada di sana. Selain juga kita membaca ya. Sehari kalau ditanya dalam sehari berapa jam sih membaca? Ananda siapa tadi di belakang? Jihan. Sehari berapa kali Jihan membacanya? Paling lama mungkin 1 atau 2 jam. Oh, 1 atau 2 jam. Ada yang lebih dari Jihan? Capek. Oke, capek. Tapi tidak apa-apa ya. Nanti bagaimana daya baca diperkuat, nanti juga ada motivasi dari Ustadz Budi ya, insya Allah kan. Namun sebelumnya kita ke Pak Darto ya, nanti sama Ibu Putri ya. Silakan Pak Darto, ingin disampaikan di perpustakaan, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin meneruskan aja dari Ibu Kartini tentang Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan untuk kegiatan-kegiatan dan inovasi. Saya akan menambahkan yang inovasinya ya, untuk informasi kepada teman-teman atau siswa SMP Islam Istiqomah. Jadi nanti terkait dengan inovasi ini diharapkan teman-teman bisa mengikutinya. Untuk inovasi perpustakaan itu terdapat ada semacam perpustakaan digital. Perpustakaan digital itu diberi nama dengan namanya iBalikpapan. iBalikpapan ini adalah perpustakaan yang berbentuk e-book. E-book ini dapat diinstal di HP Android dan PC atau desktop. Nanti kalau pakai HP Android bisa langsung install di Google Play Store. Jadi ini untuk mendukung kegemaran membaca di sekolah-sekolah juga bisa nanti diterapkan dalam hal, kalau SMP bisa pakai HP ya, membawa HP boleh ya? Udah boleh ya? Kalau ada yang negeri itu boleh ya Bu ya? Jadi program membaca, kalau di sini ada free time ya, itu bisa 15 menit membaca, itu bisa pakai aplikasi iBalikpapan, cukup mudah. Nanti untuk penginstalannya tinggal install, terus nanti tinggal pinjam, registrasi pakai email semuanya pasti sudah punya email ya teman-teman semuanya ya. Jadi tinggal daftar langsung bisa pinjam, nanti untuk peminjaman selama 3 hari akan kembali sendirinya begitu. Dan untuk inovasi yang selanjutnya adalah tadi yang seperti Ibu Kabid kami sampaikan adalah program kepiting.
program kepiting ini ada beberapa kelas, diantaranya ada kelas mendongeng. Jadi untuk anak-anak kita adakan setiap hari Sabtu dan Minggu melalui daring dan luring. Jadi ada yang tatap muka dan ada yang daring. Ini tidak dipungut biaya, jadi gratis. Kalau ingin mengikuti untuk mengasah kemampuan dalam mendongeng, bercerita, silakan nanti mengikutinya ya. Untuk informasi nanti ada di IG Dispustakar. Dan ada kelas menulis fiksi dan non fiksi. Untuk kelas fiksi ini umum ya pesertanya. Untuk non fiksi yang umum dan untuk yang non fiksinya juga umum juga. Nah itu gratis juga. Ada kelas menggambar, tadi ada public speaking, kelas karate juga ada ya Pak Ibu ya. Kalau karate kita kerjasama saja. Ada ini pelatihan komputer dasar juga di Sabtu dan Minggu. Ini dilaksanakan secara tatap muka di ruang multimedia perpustakaan. Dan ada kelas yang akan dilaksanakan itu kelas kurikulum IT ya, membuat kurikulum untuk mengenal bagaimana sih cara menggunakan cara membuat CV yang bagus. Terus ada lagi melukis ya, melukis itu ada yang melukis untuk tingkat SD umur 7 sampai 12 tahun dan ada yang tingkatan untuk umum yang dewasa ya, untuk SMP, SMA sampai umum untuk melukisnya, dan ada yang kelas menggambar tadi. Terus untuk di perpustakaan sendiri ada untuk meningkatkan bahan bacaan di lingkungan Kota Balikpapan. Kita menerima bank buku yang kita nama di situ inovasinya namanya Sikumas, jadi namanya donasi buku masyarakat. Jadi kita menerima buku-buku dari masyarakat, menerima buku-buku donasi dari masyarakat, kita nanti kelola dan kita akan sumbangkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini dalam rangka untuk penyebaran buku-buku bacaan untuk meningkatkan literasi di Kota Balikpapan. Terus ada pembinaan minat baca pada anak usia dini. Jadi ada namanya di situ wisata edukasi perpustakaan. Jadi di sana nanti bisa belajar sambil berwisata. Disediakan beberapa untuk anak-anak PAUD, TK, ada beberapa ruang bermain, terus baca-bacaan untuk anak-anak dan permainan tradisional, dan kami kemas dalam satu kegiatan namanya itu wisata edukasi. Jadi kalau mau ingin ke sana bisa bersurat untuk melakukan wisata edukasi tersebut. Ada menonton film juga, menonton film edukasi begitu. Dan selanjutnya ada ini di daerah sekitar gedung kita ini ada gazebo literasi itu. Teman-teman bisa memanfaatkan gazebo literasi itu untuk berdiskusi di sana, dan itu tidak dipungut biaya, gratis. Nanti kalau teman-teman mau ada tugas kelompok bisa berdiskusi di gazebo. Untuk tempatnya cukup bersih ya Bu ya, bersih ya, dan pemandangannya nyaman pokoknya. Di bagian belakang sebelah di lingkungan sebelah belakang gedung perpustakaan ya, di belakang dekat dengan waduk telaga ya, jadi view-nya ada telaga nanti. Jadi kalau diskusi di situ insya Allah pasti refresh ya. Terus ada di situ kita ini ada di aplikasi tadi yang Balikpapan tadi ada fitur namanya tambahan, yaitu namanya GoBook. GoBook ini untuk memudahkan pemustaka dalam peminjaman buku. Jadi nanti setelah install di
Balikpapan tadi selain bisa membaca buku e-book secara langsung, juga bisa memesan buku-buku secara fisik yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip. Jadi buku-buku yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip itu kita bisa meminjam tanpa datang ke perpustakaan. Jadi tinggal aja pesan melalui aplikasi Balikpapan dengan fitur GoBook. Jadi tinggal pesan, nanti akan ditujukan ke WhatsApp kita. Nanti untuk pengantarannya apakah melalui kurir atau datang sendiri ke sana, atau kita ada pos-pos untuk pengantaran untuk perpustakaan kelilingnya, ya begitu. Dan itu yang secara umum ya, mungkin untuk gambaran yang inovasi dari Dinas Perpustakaan. Dengan adanya literasi ini, saya sangat berterima kasih kepada Mas Budi dan Pak Uli dari IDC dan Genus, karena kita dapat mempromosikan program-program kita. Diharapkan nanti bisa banyak yang mengikuti, karena ini terkait dengan literasi di Balikpapan. Mungkin seperti itu gambaran untuk program di Dinas Perpustakaan ya. Mbak Putri mau menambahkan? Oh iya, dari layanan akan ditambahkan sama Mbak Putri. Waktunya cukup ya Pak? Ya, cukup ya. Sampai jam 11 ya? Baik. Sebenarnya ya, di perpustakaan banyak sekali ya kelas-kelas yang dibuka. Kalau ditanya Pak, ada kelas healing nggak Pak? Nggak ada tentunya ya. Kalau itu di kelas yang paling disuka oleh anak-anak ya, atau apa ananda sekalian. Tapi biasanya kalau jalan-jalan itu memang mengasihkan ya. Dan kita ke Ibu Putri ya, yang langsung dilanjutkan dulu. Nanti setelah ini kita coba ke Pak Budi, baru kita buka sesi tanya jawab. Nanti pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan dopres buku ya. Tapi yang memilih nanti Ibu Kartini ya. Nanti secara simbolis. Monggo Ibu Putri. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Baik, dari saya ingin memperkenalkan produk layanan perpustakaan. Yang pertama adalah tadi Balikpapan yang berupa e-book, kemudian ada sirkulasi atau kita kenal dengan peminjaman, pengembalian dan perpanjangan buku, kemudian ada layanan referensi, kemudian multimedia, layanan internet atau free wifi, kemudian ada juga storytelling, layanan konsultasi dan magang, pengelola perpustakaan sekolah, layanan perpustakaan keliling, kemudian ada layanan keanggotaan dan informasi, kemudian ada katalog online atau disebut dengan OPA, Online Public Access Catalog, dan layanan terbitan berkala. Nah, dari Bapak tadi juga sudah menginformasikan kalau adik-adikku ini memiliki saudara atau mungkin yang tingkatan usia 1 sampai dengan 6 tahun, itu kami memiliki area bermain anak. Di situ juga free atau gratis untuk pemanfaatannya. Kemudian juga adik-adikku yang pernah berkunjung ke perpustakaan dan sudah mendaftar keanggotaan itu juga bisa memiliki akses untuk pemanfaatan internet gratis. Kemudian bisa pinjam buku itu selama 10 hari dengan 2 kali perpanjangan. Kemudian juga untuk adik-adikku, karena ini tingkatannya sudah remaja, itu bisa mengakses ke layanan umum, tepatnya di pojok remaja. Di sana kami memiliki koleksi-koleksi yang genrenya itu remaja. Mayoritas bisa ada komik, kemudian juga fiksi, kemudian juga ketika di sekolah kurang bahan literatur, itu kami menyediakan buku penunjangnya. Di situ satu area. Jadi untuk bahan pustakanya pun di kami juga beragam kategori atau subjeknya, dari karya umum hingga sejarah. Jadi nanti ketika akses ke perpustakaan, untuk langkah-langkahnya itu pertama, jika sudah
memiliki kartu anggota, mudah saja. Tinggal datang ke komputer buku tamu. Jadi itu nanti men-scan-kan. Kemudian jika membawa tas atau makanan dan minuman, itu juga melapor ke petugas untuk meminjam kunci loker dan barang bawaan tersebut dititipkan dahulu. Langsung mengakses yang mana ingin dituju. Jadi nanti untuk ke lantai 3, ketika mencari buku yang tadi ada kami sediakan katalog online, itu juga memudahkan dalam penelusurannya. Jadi efektivitas waktu itu sangat membantu, kita langsung bisa menemukan bahan pustaka tersebut. Jadi bisa beberapa pilihan. Oh, saya mau mencari melalui judul, atau saya taunya pengarangnya. Itu bisa terdeteksi, langsung diarahkan dari beragam judul itu yang paling mendekati atau yang paling pas yang mana. Nanti bisa dicatat terlebih dahulu, langsung menuju ke rak lokasi. Nanti setelahnya itu bisa dibaca di tempat ataupun mau pinjam bawa pulang, begitu. Mungkin kalau dari layanan keanggotaan tadi belum diinformasikan ya dari saya. Untuk syarat-syaratnya menjadi anggota itu yang pertama adalah warga Balikpapan. Kemudian untuk pendaftaran itu bisa melalui online. Kemudian juga bisa datang langsung untuk registrasi, mengisi mandiri melalui komputer yang telah kami sediakan, atau dibantu oleh staf kami. Jadi itu juga free, dan kartu tersebut dalam hitungan menit itu sudah langsung bisa diterima, seperti itu. Jadi mungkin dari saya untuk produk layanan perpustakaan saya cukupkan. Kembali ke Bapak Uli ya. Terima kasih Ibu Putri ya, alhamdulillah. Dan menarik ya, kalau kemarin saya sempat diskus dengan teman saya yang pernah kuliah di Singapura. Ternyata di Singapura juga punya perpustakaan yang luar biasa bagusnya ya. Saking bagusnya kita boleh bawa makanan, bawa minuman ke dalam perpustakaan itu, kemudian makan, minum sambil membaca buku. Bahkan ada ruang privatnya juga gitu ya. Jadi kalau di perpustakaan kita ada katalognya Bu, ada lokernya ya Bu ya, untuk menyimpan segala sesuatunya ya. Tapi nggak boleh bawa makanan ya, nggak boleh. Ya itu yang membedakan ya. Tapi tidak apa-apa ya. Kita ke perpustakaan bukan untuk makan ya, tapi kita ke perpustakaan untuk menambah literasi kita. Tidak hanya buat ananda sekalian, namun juga ajak keluarga, ajak ayah, ajak ibu, bahkan ajak adik sekalian ya. Karena memang disediakan ruang area bermain untuk adik-adik kita ya, yang usia TK ya, usia TK sampai SD ya. Tapi ingat harus bawa kaos kaki ya. Nah kalau nggak bawa kaos kaki nanti nggak bisa masuk ya. Ingatnya begitu, karena ada jual kaos kaki tidak ada ya. Nah tidak ada jual kaos kaki. Jadi ban serepnya adalah kaos kaki. Nah, kalau ingat kaos kaki ingat sepatu. Kalau ingat sepatu kita ingat kalau orang lihat aja sepatunya. Kalau sepatunya bagus berarti dia sudah bepergian jauh. Kok bisa begitu? Ya karena kita sering baca literasi gitu ya, baca buku. Itulah pentingnya kita membaca buku. Banyak wacana, banyak ilmu yang akan kita dapat. Nah untuk menambah jangkauan kita, luasan kita tentang motivasi tentang literasi, kita ke Ustadz Budi Utomo. Silakan Ustadz. Nanti setelah itu baru kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Mas Uli. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Islam Istiqomah Balikpapan Kota ya, yang telah memfasilitasi kegiatan kami dalam rangka roadshow ruang literasi ke beberapa sekolah. Ini sekolah yang kedua. Sekolah yang pertama KPS kemarin, pekan kemarin, dan ini sekolah kedua SMP Islam Istiqomah Balikpapan Kota, dan nanti yang ketiga, keempat, dan seterusnya nanti kita masih menunggu daftar antrian. Alhamdulillah kalian dapat jatah yang kedua ya.
Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah, ternyata sekolah ini sudah menerapkan literasi. Dari jam pertama membaca Al-Quran, kemudian menghafalkan beberapa ayat dan hadis ya. Kemudian ada kegiatan, ada pojok-pojok baca di setiap ruang kelas. Manfaatkan fasilitas ini. Jangan sampai hanya sekedar pojok baca saja, tetapi tidak pernah dikunjungi pojok bacanya. Nah, ketika ada tugas, padahal di situ ada jawaban di pojok baca itu, tapi tidak dikunjungi. Tapi mudah-mudahan kalian semua aktif membaca di sini ya. Sampai ada yang berprestasi ya di sini di bidang literasi, luar biasa. Kita kasih aplaus dulu dong untuk sekolahnya. Baik, yang kedua, ternyata perpustakaan Balikpapan dan arsip daerah memiliki segudang fasilitas dan program atau kegiatan yang semuanya gratis, free untuk warga Balikpapan. Cuman, apakah kalian sudah pernah mengikuti program-programnya? Belum. Sudah pernah dengar sebelum ini? Belum. Berarti literasinya masih harus dikuatkan lagi. Oke, sebelum itu coba saya mau bertanya, sudah ada yang memfollow IG-nya perpustakaan atau belum? Ada yang sudah memfollow? Setelah ini pulang di sekolah, pegang HP, buka IG, follow IG-nya perpustakaan. Apa namanya, Pak Darto? Perpustakaan Balikpapan. Perpustakaan Balikpapan, langsung keluar nomor 1 di situ. Follow, oke? Ya, jangan lupa follow Genius juga ya. Oke, baik, terima kasih. Di IG perpustakaan itu lengkap semua informasi ada. Kegiatan perpustakaan ada. Ya. Silahkan ikuti, semua gratis untuk kalian, untuk warga Balikpapan yang memiliki kartu anggota ataupun yang belum memiliki kartu anggota, juga ada beberapa fasilitas yang bisa diikuti, gratis semua. Jadikan perpustakaan kota kita sebagai sekolah kedua. Sekolah pertama di mana? SMP Islam Istiqomah untuk menuntut ilmu, dan sekolah kedua kalian adalah perpustakaan daerah atau kota Balikpapan. Jadikan itu sekolah kedua kalian dalam menuntut ilmu. Ya, sayang sekali pemerintah kita telah memfasilitasi program yang luar biasa. Semua bermanfaat untuk kita, bahkan sampai ada yang tujuannya untuk apa tadi? Kesejahteraan ya, Bu ya. Pelatihan komputer, pelatihan membuat CV, kemudian pelatihan membatik dan sebagainya. Itu anak-anak remaja boleh ikut membatik untuk pelaksanaannya baru kerjasama sama PKK dulu ya. Masih baru di PKK, makanya cepat-cepat dewasa kalian dari PKK. Oh iya, orang tua kalian silahkan datang ke perpustakaan, lihat program di sana ada untuk usia mak-mak ya. Oke, baik. Itu tadi sudah kita simak penjelasan dari kantor perpustakaan dan arsip daerah Kota Balikpapan. Terima kasih Bapak dan Ibu telah menjelaskan semua untuk kita. Mudah-mudahan adik-adik kita yang ada di ruangan ini ataupun pendengar kita, mitra edisi yang ada di rumah, bisa memanfaatkan program dan fasilitas yang ada di perpustakaan daerah. Baik, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pentingnya literasi bagi kalangan pelajar. Sekolah itu, perhatikan di sini, sekolah itu dua tujuannya. Yang pertama membentuk karakter, dan yang kedua adalah kompetensi. Apa itu karakter? Karakter itu nilai-nilai positif yang dimiliki. Contoh, tertib, disiplin, kemudian menghormati sesama, berbicara yang baik, sopan santun, kemudian hormat kepada guru, saling membantu dan lain sebagainya. Membuang sampah di tempatnya, itu adalah karakter atau nilai-nilai positif. Untuk negara kita, pendidikan karakter itu sudah terbaik. Paling tidak negara kita adalah contoh bagi negara-negara barat untuk menerapkan pendidikan karakter. Artinya, untuk pendidikan karakter di negeri kita sudah cukup baik, bahkan menjadikan contoh bagi negara-negara
walaupun kita sudah terbaik ya, sudah cukup baik dalam hal karakter, tetap harus dilestarikan dan dijaga baik-baik. Artinya apa? Karakter ini, karakter positif ini, jika tidak dijaga, tidak dilestarikan, maka akan tergerus dengan apa? Dengan cepatnya perkembangan teknologi. Apa yang menggerus karakter kita? Kita punya nilai positif nih, akhlak kita sudah bagus, sudah saling menghormati dan sebagainya. Tapi itu semua bisa luntur karena apa? Karena ini nih. Apa ini? Gadgetnya, handphone. Di sini segala hal ada, yang positif ada, yang negatif ada. Nah, berbahaya. Oleh karena itu, untuk penyelenggara pendidikan, baik negeri ataupun swasta, pendidikan karakter walaupun sudah bagus tetap dijaga dengan baik. Itu yang pertama, karakter. Yang kedua apa tadi? Kompetensi, betul. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan dalam hal pengetahuan, skill, ya, itu adalah kompetensi. Contoh misalkan seseorang masuk uni berkompeten dalam hal public speaking, berbicara di depan umum di radio setiap hari. Suara beliau ini sudah mengudara setiap hari di Balikpapan, bahkan sampai keluar Balikpapan ya Mas Budi. Di streaming dari penjuru dunia bisa mendengar suara-suara beliau. Oke. Dan kalian nanti ketika dewasa kalian harus menentukan kompetensi kalian masing-masing. Berbicara tentang kompetensi atau keahlian, kemampuan dari diri kita, maka tidak lepas dari pengetahuan. Kalau kita ingin memiliki kompetensi, maka kita harus punya ilmu. Saya mau kemana nih arahnya? Mau ke sains? Ada seseorang yang ahli di bidang sains, berarti kompetensinya dia lebih menonjol di bidang sains. Ada kompetensinya di bidang matematika, ada kompetensinya di bidang bahasa atau sastra, dan lain sebagainya. Nah, ini semua berkaitan dengan pengetahuan. Berbicara tentang pengetahuan, maka perlu teman-teman ketahui, selama kalian duduk di bangku sekolah, mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah, S1, S2, S-teler, S-mabuk dan sebagainya. Ya, serius banget kan mendengarnya. Ya baik, semua pengetahuan yang kalian dapatkan di bangku sekolah itu berapa persen sih dari semua pengetahuan yang ada di dunia ini? Kira-kira 50%? Oh, 5%. 5% benar? Oh, sedikit sekali. Dengan apa? Sudah pernah meriset belum? Ya. Berapa persennya itu tergantung dari perkembangan ilmu pengetahuan. Tadi Bu Rika sempat menyebutkan 5%. Bisa jadi 5%, bahkan bisa jadi kurang dari 5%. Ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari sekolah dasar sampai kuliah itu bahkan bisa kurang dari 5%. Artinya apa? Sedikit sekali. Masih banyak pengetahuan yang harus kalian gali lagi setelah kalian selesai sekolah. Setelah kalian lulus kuliah. Saya lulus kuliah nggak bisa ngapa-ngapain karena merasa banyak sekali pengetahuan yang belum saya dapatkan, ya. Nah, ini sama dengan kalian juga seperti itu. Artinya apa? Ketika kalian lulus sekolah, sudah masuk usia pekerja, kalau kalian tidak menggali pengetahuan, maka kalian akan menjadi kaum apa? Kok tahu sekali? Ya, akan menjadi kaum rebahan yang masuk di rumah, mojok di kamar, pegang handphone, ambil dibuka game, ya, hiburan yang ada di situ. IG dipakai untuk hiburan dan sebagainya. Kalau generasi kita semua seperti ini, gimana Mas? Maka kita akan semakin tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Ya, negara lain itu pemuda-pemudanya itu meriset, mencari pengetahuan, menggali pengetahuan. Itu jadi 100 pengetahuan. Diriset terus, digali terus. Nah, negara kita hanya menjadi penikmat teknologi. Maksudnya penikmat teknologi apa? Negara barat itu pengendali teknologi. Mereka yang menemukan pengetahuan, menemukan teknologi, tapi kita yang penikmatnya. Maka negara penikmat teknologi ini akan menjadi
ekor dari negara pengendali teknologi. Sampai kapan kita seperti ini? Wallahu a'lam. Nah, oleh karena itu kalian harus memiliki kompetensi untuk bisa menggali pengetahuan selesai kalian sekolah. Banyak pengetahuan yang masih harus kalian gali selesai kalian sekolah. Itu bisa kalian lakukan kalau kalian sudah memiliki kebiasaan. Apa itu kebiasaannya? Kembali ke literasi. Apa kebiasaannya? Membaca, belajar, mengkritisi, ya. Literasi itu harus memiliki sifat kritis, ya, akan muncul dengan sendirinya. Kalau remajanya lulus sekolah tidak minat baca, tidak suka membaca, maka akan jadi kaum rebahan di rumah. Maka dari itu kalau di luar negeri, kemarin sempat dibahas Mas Uli di radio, ya, kalau di luar negeri itu mereka para karyawan perusahaan dari rumah menuju ke tempat kerjanya, yang mereka lakukan apa? Di kereta api mereka pegang buku, ya. Untuk apa bukunya? Bukan, kalau kita untuk kipas, kalau mereka dibaca. Buku itu dibaca oleh mereka sampai menuju ke tempat tujuan. Menunggu bis di halte pun juga buka buku. Kalau di Indonesia buka handphone. Paham sekali, ya? Oke, baik. Artinya apa? Kebiasaan membaca itu akan membuat kalian haus dengan ilmu, haus dengan pengetahuan. Ini yang harus dibentuk oleh pelajar-pelajar kita. Oleh karena itu kepada penyelenggara pendidikan baik negeri ataupun swasta, saya sangat-sangat menekankan kepada lembaga-lembaga ini untuk menekankan anak-anak didik kita kuat membaca, agar kelak nanti ketika mereka selesai sekolah, mereka masih tetap mencari buku. Kemanapun mereka berada, buku yang dicari, bukan handphone yang dicari, bukan aplikasi game yang dicari, tapi buku yang dicari. Ini dilakukan orang-orang di negeri barat. Dan kita berada di sekolah Islam. Untuk literasi di dunia Islam itu ternyata literasi terbaik di dunia. Tidak ada tokoh dalam Islam yang memiliki literasi yang mampu diungguli daripada tokoh-tokoh selain Islam. Contoh para ulama kita dalam menulis kitab, ya. Kemudian mereka sebelum menulis kitab, mereka membaca ribuan kitab. Hari ini ada 62 juta manuskrip. 62 juta manuskrip. Apa manuskrip? Tulisan tangan asli yang belum diperbanyak. Masih ada 62 juta yang belum diperbanyak. Itu masih tulisan tangan para ulama kita. Ini literasi luar biasa. Ya, jadi literasi ini akan membangun peradaban, dan ini harus ditumbuhkan kepada anak-anak remaja kita agar literasi atau kebiasaan membaca itu menjadi habits, ya, menjadi kebiasaan anak-anak kita di mana-mana pun. Yang dicari buku boleh awalnya dari fiksi itu. Kalau saya pribadi lebih senang non fiksi, ya, Bu, ya. Ini kemarin saya pinjam perpustakaan. Ini insya Allah kembali tanggal 25, mudah-mudahan nggak lupa, ya. Di sini ada ini buku tentang sejarah, ya, tokoh-tokoh fenomenal paling berpengaruh di wajah Indonesia. Kebetulan sebentar lagi bulan Agustus, nah ini saya cari untuk mengenal para pahlawan kita. Teman-teman setelah ini pinjam buku, ya, perpustakaan. Kalian sudah punya kartu semua, ya? Sudah pernah daftar tadi kemarin, kan, ya? Diberi linknya. Nanti tinggal cetak kartunya di perpustakaan, dan nanti kita ada simbolis, ya, Bu, ya, untuk yang sudah bisa. Ini Ustaz Budi, waktunya cukup, ya? Oke, siap. Ya, siap. Ya, jadi intinya saya berpesan kepada generasi remaja sekarang, kuatkan literasi kalian, karena literasi kalian akan membentuk karakter kalian. Dan ketika kalian sudah terbiasa menggali ilmu itu jadi kebiasaan, ya. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka kami yang dewasa ini, saya juga punya anak. Kita orang tua akan, dan guru-guru akan dengan legowo, dengan bangga, dengan ikhlas melepas kedewasaan kalian untuk kalian mencari istilahnya
jati diri kalian. Saya mau kemana arahnya? Saya mau ke sains, saya mau ke matematika, saya mau ke sastra, saya mau kemana pun, mau ke agama. Kalian sudah punya bekal literasi. Ini yang harus kalian miliki, dan kalian akan terbang. Terserah arah kalian kemana, negara dunia ini mau seperti apa bentuknya, yang penting literasi kalian kuatkan. Maka kalian tidak akan tertinggal dengan informasi, walaupun dunia ini zamannya sudah zaman yang tidak bisa dikendalikan. Demikian Mas Uli, dari saya, mudah-mudahan cukup untuk motivasi adik-adik kita. Begitu ya, dari Ustadz Budi ya, ternyata memang literasi itu penting buat kita semua ya. Sehingga dengan literasi itu menjadi habit buat kita untuk bekal ke depannya. Saya tidak tahu generasi yang akan datang seperti apa. Mungkin kita kembali ke zaman batu ya, ketika kebutuhan energi listrik itu sangat kita perlukan, kemudian tiba-tiba gadget mati semua, kemudian manuskripnya hilang, kemudian tidak ada lagi yang mencetak, kita kembali ke zaman batu. Siapkah Anda ke zaman batu? Kan tidak, gitu ya. Dengan adanya literasi ini menjadikan semangat kita mempunyai habit yang lebih kuat lagi. Selain tadi ya karakter dan juga kompetisi ya, kompeten. Baik, langsung kita buka karena waktunya juga nanti secara simbolis juga akan diserahkan kartu oleh Ibu Kartini ke kepala sekolah dan juga kepada adik kita yang nanti 3 orang ya, insya Allah. Namun kita buka juga ruang tanya jawab dulu, sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya, yang ingin dapat buku langsung sebutkan nama, kemudian kelas berapa, alamat. Nama saya Muhammad Hadi, saya dari kelas 9. Saya ingin bertanya, apakah membaca dengan media selain buku bisa dikatakan literasi? Membaca selain media buku bisa dikatakan literasi. Siapa tadi namanya? Muhammad Hadi ya. Oke, kita ke Ibu Kartini dulu atau ke Pak Dato mau menjawab? Ke perpustakaan dulu, karena kan di perpustakaan banyak sekali ya literasi sekarang, ibu dan sebagainya. Silakan Pak Dato mau menambahkan sebelum ke Pak Budi juga. Baik, tadi dengan siapa? Muhammad Hadi ya. Muhammad Hadi ya. Untuk pertanyaannya, apakah selain membaca buku fisik ya, atau tapi membaca buku digital ya, ya. Untuk literasi tersendiri itu kan adalah dari pengertian adalah keterampilan membaca, mengelola informasi untuk agar dia bisa memecahkan masalah kesehariannya, baik itu informasinya dalam bentuk digital maupun buku bacaan. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk membaca buku digital itu bisa dikatakan literasi. Tapi ada yang harus ditekankan bahwa untuk digital ini kan informasinya banyak ya, dan untuk sumbernya belum kita ketahui apakah itu valid atau tidak. Kemampuan kita untuk menyaring informasi itu apakah benar atau tidak, nah itu kan dikatakan literasinya. Kemampuan untuk berita ini apakah hoax atau tidak, gitu. Nah itu namanya literasi digital kita, skill, kemampuan kita untuk mengolah apakah informasi yang kita dapat ini dapat kita terima atau kita skip dulu, kita cari kebenarannya dulu, baru kita terima untuk informasi itu. Jadi untuk pertanyaan tadi termasuk literasi, kemampuan skill digital itu tadi. Ya, terima kasih. Mungkin ada Pak Putri yang menambahkan? Cukup ya. Cukup ya. Jadi medium saja ya untuk baik itu secara digital maupun secara fisik ya yang kita pegang. Baik, pertanyaan berikutnya ada? Oh, dari Jihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan, saya dari kelas 9.
Saya ingin menanyakan di antara buku digital dan buku fisik, mana yang lebih diutamakan untuk dibaca? Terima kasih. Buku fisik maupun digital, mana yang lebih diutamakan? Kalau Jihan sendiri apa? Digital sih, karena lebih gampang diakses kan. Kalau kita di perpustakaan itu kan kita kadang suka bingung ya, mau nyarinya nih gimana. Oh begitu, lebih ke digital ya. Baik, silakan Ibu Putri jawab. Baiklah, untuk Adik Jihan, seperti halnya Ustaz Puli tadi, bertanya kembali kepada sosok atau orang pengguna ya Ustaz. Jadi kalau dari misal nih Ibu Putri lebih cenderung yang mana nih? Kalau jujur dari Ibu Putri itu yang konvensional atau yang cetak. Kalau yang digital tadi seperti halnya Bapak Darto sampaikan, tapi kalau yang wujud e-book yang ada di Balikpapan itu sudah tentu, karena kan dia dari kepengarangannya itu kan sudah jelas, hanya kan berwujud bentuknya saja ya. Jadi untuk e-book atau konvensional itu mungkin jatuhnya kayak kenyamanan si pemakai. Jika yang digital itu kan kecenderungan kita dihadapkan dengan layar ataupun mungkin ini gadget ataupun PC, ada yang daya tahan visualnya itu ya Ustazah, itu kan ada yang bisa menerima lama, ada yang mungkin sebentar saja langsung sakit atau lelah, cenderungnya begitu. Kalau fisik itu kan masih bisa kita baca lagi, mungkin sampai mananya kita tandai saja seperti itu. Jadi lebih fleksibelnya ke penggunanya, nyaman yang mana. Kalau keteraksesan memang kita kalau e-book itu tidak ada keterbatasan waktu untuk pinjam kan setiap saat bisa. Jadi untuk mengembalikannya pun tidak terbatas dengan ruang juga. Seperti itu Adik Jihan. Dari Ibu Putri mungkin ada Bapak Darto yang mau menambahkan. Oh iya, terima kasih. Baik, begitu ya. Jadi dikembalikan kepada user ya, pengguna gitu ya, yang mana lebih enak. Tapi tadi saran dari Ibu Putri seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Karena boleh ya Pak Budi ya, karena banyak bukunya di bawah ya bukunya. Kita habiskan bukunya dulu. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Oh, tadi sudah tunjuk tangan. Oke. Ke yang pakai baju koko dulu ini, gamis putih. Nah, silakan siapa namanya, kelas berapa? Nama saya Brian, saya dari kelas 7. Ryan ya? Ryan kelas 7 ya, baru ya, insya Allah. Dan tadi kan kata bapaknya literasi itu yang membantu hari-hari kita kan. Nah, jadi kalau fiksi itu apakah termasuk literasi atau tidak? Iya, fiksi. Fiksi ya, fiksi dan non fiksi. Biasa kalau penulis, ada yang sebelum penulis itu pengarang namanya. Nah, kata saya nggak mau dipanggil penulis karena pengarang aja gitu ya. Nah, kalau fiksi dan non fiksi seperti apa sih literasinya? Mungkin ada yang bantu jawab. Silakan Pak Budi, Ibu Putri, Pak Darto, Ibu Kartini, atau Ibu Nurul. Boleh juga, silakan. Nah, kita waktunya pendek ya. Singkat, padat, jelas. Terima kasih untuk Brian ya. Fiksi itu biasanya lebih condong kepada cerita ya, fantasi ya, hayalan, imajinasi, tidak nyata, ya tidak nyata, lebih tepatnya begitu. Nah, apakah fiksi termasuk dari literasi? Literasi itu pada dasarnya adalah kemampuan membaca. Jadi membaca apa saja, mau fiksi, mau pengetahuan, mau membaca kitab suci, itu bagian dari literasi. Jadi fiksi bagian dari literasi, cuman genrenya beda. Ada yang ke fiksi, ada yang ke pengetahuan, dan yang lain-lain. Jadi bagian dari literasi. Tadi dijelaskan dari perpustakaan bahwa apa tadi ya? Dari pertanyaan Brian bahwa literasi itu menyelesaikan masalah keseharian ya. Itu bagian salah satu tujuan dari literasi. Tetapi ada juga tujuan yang lain, yaitu membuat kita happy dalam rekreasi. Salah satu fungsi perpustakaan itu ada juga rekreasi. Iya. Jadi kita memiliki genre buku, yaitu ada fiksi sendiri. Betul. Mungkin sudah
sekolah serius gitu kan, kita butuh peregangan gitu. Jadi rekreasi itu tidak hanya game ya, tidak hanya bermainan fisik, tapi juga baca fisik pun juga ada rekreasi. Siapa? Satu pertanyaan kembali, karena bukunya cuma 4 ya. Saya punya dulu. Ada? Silakan. Satu lagi. Ayo cepat. Siapa lagi? Waktunya kita tinggal beberapa menit. Ayo, angkat tangannya. Siapa? Oh, nggak boleh 2 kali ya? Cukup sekali. Hah? Gurunya nggak boleh dulu katanya. Murid-muridnya dulu. Ayo, silakan. Satu lagi. Ya, saya di belakang itu. Terlambat diambil ya. Singkat, padat. Nah, silakan. Dengan siapa? Kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sarah Salina dari kelas 9. Di sini saya ingin menanyakan kenapa literasi itu bisa membentuk karakter, pendidikan atau nilai penting yang dimiliki. Terima kasih. Kenapa literasi itu bisa membentuk karakter ya, gitu. Luar biasa pertanyaannya, menarik ya. Silakan, siapa yang mau jawab? Bu Putri? Silakan. 1 menit aja ya. Arahnya ke saya tadi materi. Baik, pertanyaan ini bagus sekali. Ini pernah ditanyakan di radio ya Mas Mulia? Sering ya? Pertanyaan yang sama persis pernah ditanyakan ketika kita menyampaikan tentang manfaat literasi. Jadi literasi itu benar bisa membentuk karakter tergantung dari buku yang kita baca. Kalau bukunya berkaitan dengan karakter maka akan membentuk diri kita. Kita ketika membaca buku kita akan terbawa dengan bacaan tadi. Dan kita akan terbawa ketika buku yang kita baca buku negatif tentang pergaulan remaja misalkan, maka kita akan terbawa hal-hal negatif di situ. Artinya buku itu akan membentuk karakter kita. Maka mensortir buku itu juga bagus. Dan insya Allah di perpustakaan semua sudah tersortir. Semua sudah hal-hal yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat Balikpapan. Oleh karena itu benar bahwa membaca buku itu bisa membentuk karakter kita si pembaca. Luar biasa ya. Nah, untuk membentuk karakter itu Anda semua kita undang untuk mendengarkan radio di ruang literasi. Insya Allah nanti akan lebih banyak dikupas dan juga ada hadiah menarik ya dari Kak Jenius yang insya Allah akan diberikan. Semangat kita berikan semangat kepada adik-adik kita yang pada hari ini baik sekali. Baik, ada punya secara simbolis ya, kartu yang diberikan oleh perpustakaan yang sudah direkam oleh perpustakaan di database-nya akan diserahkan oleh Ibu Kartini. Ini ada adik kita ya, Bu ya. Siapa saja namanya? Untuk yang belum memiliki kesempatan membeli kartu segera ya bisa datang ke perpustakaan. Dari Sabtu buka Ibu pelayanan? Buka ya sampai jam 12 ya besok ya, silakan. Kita panggil adik kita diberikan secara simbolis ya Ibu ya. Silakan maju ke depan untuk Sofia, dan Aziza. Torik dan Aziza. Sofia, Torik dan Aziza. Ada di perpustakaan dengan gratis ya. Dapat 12 lagi ya Bu ya. Oh iya Kak Papa, mohon maaf ya. Luar biasa. Jadi alhamdulillah. Ini salam literasi. Salam literasi. Bukan lunas ya, tapi salam literasi. Ini Al. Inilah penerima buku ini. Dari pertama ya, karena pertanyaan pertama. Baiklah, oke. Ya, bisa. Waduh, bicara itu apa namanya? Bicara itu seni ya, ada seninya ya. Seni berbicara. Insya Allah jadi ulama ya, mana yang apa namanya? Ada ilmu sejarahnya dan juga semoga Allah terima kasih.
kasih Ibu Kartini. Baik, seperti janji kita ya, kita bahwa sudah 1 jam kita menemani adik-adik kita di ruang literasi di Roadshow pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Perpustakaan Kota Balikpapan Nasir, Ibu Kartini, Ibu Putri dan juga Pak Darto atas kehadirannya. Kemudian Ustaz Budi dan juga Ibu Nurul ya sebagai tuan rumah di acara ruang literasi Roadshow pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita ucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan pada kita. Ya, bunga mawar, bunga melati. Sampai jumpa di hari nanti. Silakan dengan Ibu Sajarika. Silakan Sajarika. Demikian dari kami. Ya, terima kasih Ustaz Uli. Alhamdulillah. Selamat ya bagi yang mendapatkan hadiah. Saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Perpustakaan Kota Balikpapan dan Jenius, Lembaga Jenius Balikpapan, dan dari Radio IDC FM. Jadi setiap hari kalau waktunya senggang silakan buka radionya di 89,5 FM. Kalau di hari Sabtu ada ruang literasi, kalau di hari Senin jam 9 ada belajar di radio. Gitu. Infokan ke orang tuanya. Iya. Sebelum saya tutup, kita mungkin foto bersama dulu ya Ustaz. Ya, atau saya tutup dulu. Saya tutup dulu ya. Ya. Alhamdulillah sekian serangkaian acara Ruang Literasi Roadshow Goes to School tahun 2022. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Mohon maaf juga jika ada kekurangan dalam rangkaian acara ini. Sekian, mari kita tutup acara Ruang Literasi Roadshow Goes to School tahun 2022 dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.